Melanjutkan cerita sebelumnya, singkatnya ini hari dimana festival olahraga pun tiba. Saat bermain baseball, Rintaro itu tidak fokus dalam pertandingan karena ya dia masih belum minta maaf dan berterima kasih kepada teman-temannya, yaitu si Saku, Sohei, dan Ayato. Nah, karena dia itu nggak fokus di babak pertama, jadi ya babak pertama permainan itu mereka ketinggalan skor dari tim musuh, dan hal tersebut membuat Rintaro itu dipindahkan ke bangku cadangan. Rintaro di sini kan pindah ke bangku cadangan kan. Waktu dia istirahat di belakang, Rintaro itu bingung sendiri sama dirinya. Kok gue jadi kayak gini, gue kok nggak konsen, ada apa dengan diriku ini? Lalu datanglah 3 kawannya ini yang memberikan Rintaro minum gitulah, memberi Rintaro minum sama handuk. Nah, melihat mereka datang, Rintaro ini langsung berterima kasih atas bantuan mereka kemarin. Karena si Sohei itu dasarnya emang gampang keceplosan, dia itu nggak sengaja bilang kalau mereka kemarin itu ngebututin Rintaro, makanya bisa bantuin. Yang mendengar itu Rintaro ya kaget lah di sini. Loh, jadi kemarin gue itu dibuntutin mereka. Ya, di sini tuh dia bertanya nih Rintaronya, mereka apa mendengar percakapanku dengan Subaru dan Waguri? Ya, gara-gara di sini Sohei bingung mau jelasin apa, jadi ya Sohei menyerahkan semuanya kepada Saku dan mengajak Ayato pergi bersembunyi di balik tembok. Ya, di sini otomatis Saku ya kesel sama si Sohei itu. Bisa-bisanya dilempar ke gua gitu. Lalu Saku di sini itu minta maaf atas sifatnya yang kasar dan juga minta maaf kemarin membututi Rintaro. Mendengar itu Rintaro bilang kalau Saku tidak perlu minta maaf. Seharusnya Rintaro yang minta maaf karena sifatnya itu yang gak baik kepada mereka. Ya, di sini tuh Saku malu-malu nih mau bilang sesuatu. Lalu dia nguatin diri untuk bilang kayak gini, aku tidak akan mengulangi kata-kataku ini seumur hidupku. Jadi aku ingin menyampaikan bahwa aku senang mendengar dirimu mempercayai diriku, Sohei dan Ayato. Lalu yang perlu kamu ingat itu, aku, Sohei dan Ayato juga mempercayaimu dari dalam hati kami. Dan jika Rintaro butuh apa-apa, mereka akan selalu ada. Mendengar itu, Rintaro pun lega dan merasa beruntung dikaruniai orang-orang yang percaya dengan dirinya. Sohei dan Ayato yang melihat mereka dari balik dinding juga senang melihat Rintaro dan Saku yang kini telah baikan kembali. Singkatnya, Rintaro kembali masuk ke dalam lapangan dan bertanding. Nah, awalnya dia tuh agak diragukan oleh teman-temannya karena yang pertandingan babak pertama dia selalu gagal memukul bola. Tapi karena dia sudah percaya dan dipercaya oleh teman-temannya, saat bola dilemparkan, dia memukul dengan segenap hatinya dan akhirnya dia mendapatkan home run. Seluruh teman-temannya kagum dan langsung memeluk Rintaro karena berhasil menutup poin di babak pertama. Dan di sini mereka bisa tersenyum bahagia bersama-sama. Termasuk di sini Rintaro pada akhirnya juga bisa tersenyum lebar. Salah satu siswa yang menjadi fotografer acara menunjukkan foto yang ia dapatkan kepada Pak Sukada nih. Nah, saat melihat foto tersebut, Pak Sukada pun tersenyum karena melihat foto Rintaro dan kawan-kawan yang tersenyum bahagia. Dan di sini dia berkata, sungguh indahnya masa muda. Singkat cerita, setelah festival itu berakhir, Pak Sukada membagikan foto-foto acara kemarin. Nah, dari sini kita dilihatkan foto si Saku yang tersenyum, Sohei yang mode cool gitu ya, kayak anak keren gitu, Ayato yang soft boy. Tapi yang bikin Rintaro itu salfok adalah foto dirinya sendiri yang bisa tersenyum lebar. Di sini dia itu heran, oh ternyata aku bisa tersenyum seperti ini juga ya. Singkat cerita lagi, sepulang sekolah Rintaro mengajak 3 kawannya untuk bertemu dengan Waguri dan Subaru. Di sini setelah mereka saling memperkenalkan diri, Waguri di sini minta maaf atas kesalahan mereka kemarin. Lalu Subaru juga masih agak ragu nih dan takut sebenarnya, tapi dia memberikan diri untuk minta maaf atas sifatnya yang buruk kemarin juga. Mendengar itu, Saku di sini juga minta maaf atas sifatnya yang buruk kepada Subaru. Dan hal ini membuat si Sohei dan Ayato itu kaget karena jarang-jarang nih Saku mau minta maaf kepada seseorang. Ya, intinya di sini Saku dan kawan-kawan itu tidak mempermasalahkan kejadian kemarin. Di sini Waguri ngasih sebuah hadiah sebagai permohonan maaf. Subaru juga ngasih sebuah camilan sebagai permohonan maaf. Nah, uniknya di sini ada momen lucu nih. Karena yang diberikan Subaru itu adalah cemilan mahal. Jadi ya di sini si Rintaro dan kawan-kawan itu kayak excited banget sama nih cemilan. Wah, ini yang ada di TV nih. Wah, ini mahal ini. Kalian harus cobain ini. Dan di sini si Subaru sama Waguri juga diajak makan bareng. Awalnya Subaru itu ragu karena dia tuh anak SMA Kikyo. Apakah dia bisa diterima? Lalu Sohei di sini jelasin kalau itu bukan masalah mereka. Mereka juga tahu kalau mereka itu dari anak SMA Kikyo. Membenci anak Chidori itu juga ya kelumrahan lah di SMA Kikyo. Mereka juga tahu lah kalau SMA Kikyo itu sangat membenci anak Chidori. Jadi mereka itu memilih nggak berkomunikasi, tapi bukan berarti mereka itu dendam dengan anak SMA Kikyo. Jadi ya mereka itu nggak berkomunikasi dengan SMA Kikyo karena ya dasarnya anak SMA Kikyo itu udah ngebenci Chidori. Jadi kalau mereka berusaha berkomunikasi ya tambah runyam lagi nih. Jadi ya mereka pilih diam dan tidak dendam gitu. Ya lagi pula waktu perjalanan di sini Rintaro itu kan udah cerita semuanya kepada si Saku, Sohei dan juga Ayato kalau si Waguri dan Subaru itu adalah orang yang baik. Jadi ya 3 temannya ini percaya kepada Rintaro kalau Subaru dan Waguri itu adalah orang yang baik ya. Dan di sini singkatnya Subaru juga ikut makan jajan nih bersama mereka dan merasakan kehangatan. Mereka lalu di sini tersadar kalau mereka itu adalah orang yang baik. Itu
Karena hal itulah Subaru di sini itu sedikit demi sedikit mulai akrab dengan si Saku, Sohei dan Ayato. Jadi ya di sini Subaru itu mulai bisa membuka hatinya untuk menerima cowok-cowok gitu. Kalau nggak semua cowok itu buruk, nggak semua cowok itu ngebully dia. Ada juga yang baik. BTW tadi ada suara motor keras banget ya. Sorry. Di sini Rintaro dan Waguri itu senang karena bisa melihat mereka semua itu bisa akur. Apalagi si Subaru yang mulai bisa mendekatkan diri kepada si Saku, Sohei dan Ayato. Di sini Rintaro bertanya kepada Waguri tentang apa yang Waguri inginkan, karena Rintaro ingin berterima kasih karena sebelumnya nih ya dia itu sudah dibantu banyak, dari mulai waktu ulangan dia dibantuin, terus waktu kayak gini nyesain masalah dengan Subaru ini dan teman-temannya juga dibantuin. Jadi dia mau berterima kasih. Lalu dengan malu-malu Waguri di sini tuh minta untuk jalan-jalan bareng. Mendengar itu ya Rintaro malu nih sebenarnya, tapi ya Rintaro membalasnya dengan singkat, iya boleh kok. Waduh, mencoba untuk cool nih orang. Singkat cerita, Rintaro pergi OTW menemui Waguri untuk menghabiskan waktu bersama. Saat dia keluar kereta dia tuh kaget, ternyata mereka itu sebenarnya satu kereta yang sama, tapi nggak sadar kalau dalam satu kereta yang sama gitu. Jadi ya di sini mereka tuh tertawa di stasiun karena ya sudah bertemu dengan Waguri. Di sini tuh Waguri berterima kasih karena Rintaro sudah mau menuruti permintaannya dan mereka pun pergi jalan-jalan. Dimulai dari pergi ke akuarium. Di sini itu Waguri bilang kalau dia tuh punya banyak hal yang ingin ia lakukan kepada Rintaro. Maksudnya punya banyak hal yang ingin dilakukan bersama Rintaro, tapi dia tuh takut kalau waktu Rintaro itu sedikit. Ya mendengar itu Rintaro di sini itu tersenyum dan bilang kalau hari ini dia itu bebas gitu. Maksudnya free. Hari ini ayo lakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Singkatnya dari mulai nonton pertunjukan hewan laut, main wahana, lalu istirahat, makan siang ataupun makan apalah ini siang kalau nggak salah. Nah pas makan Rintaro itu berterima kasih kepada Waguri atas bantuannya saat ujian. Lalu di sini Waguri itu bertanya apa Rintaro bersenang-senang saat festival olahraga. Rintaro pun tersenyum dan berkata kalau dia bersenang-senang dengan temannya. Lalu di sini Waguri minta Rintaro agar nyeritain semuanya yang menyenangkan gitu baginya. Lalu ya di sini dengan antusias Rintaro itu bercerita kepada Waguri. Di sini terlihat Waguri itu sangat menikmati Rintaro yang sedang bercerita dengan semangat gitu. Jadi ya kayak imut banget nih orang gitu. Lalu saat Rintaro pergi ke toilet gitu ya, Waguri itu membuka ponselnya dan melihat foto dia bersama dengan Rintaro saat berada di akuarium. Waduh, udah football aja nih dua orangnya. Di sisi lain Rintaro yang berada di toilet wajahnya itu memerah banget gitu. Karena hari ini dia full melihat Waguri yang sangat-sangat imut. Jadi ya di sini jantungnya itu berdebar-debar. Tapi dia itu nggak tahu ini perasaan apa sebenarnya. Kok seharian ini aku ngeliat Waguri itu imut banget. Ini kok berdebar-debar, ini aku kenapa sih sebenarnya? Dan singkatnya saat Rintaro kembali, Waguri itu udah bersama dengan bocil cewek nih. Waduh, udah punya anak. Enggak, ini bocil tersesat. Nah, bocilnya ini dia itu terpisah dari orang tuanya. Ya meski Waguri itu mau nonton pertunjukan lumba-lumba ya, karena jadwalnya itu udah mepet, tapi dia lebih memilih untuk bantuin bocil itu. Karena Waguri itu nggak keberatan, jadi ya Rintaro pun juga tidak keberatan dan membantu Waguri untuk mencari orang tua bocil ini. Agar mereka bertiga tidak canggung, jadi di sini itu Waguri memperkenalkan dirinya kepada bocil cewek itu. Dan di sini bocil itu juga ngasih tahu namanya itu adalah Mika, dan Rintaro juga ngasih tahu namanya kepada si bocil itu. Ya, sorry tadi ada suara kendaraan ya, kendaraan lewat agak keras sih sebenarnya. Oke lanjut. Lalu mereka bertiga itu berkeliling nih untuk cari orang tua si bocil ini. Nah tapi ya belum ketemu dan mereka itu istirahat bentar nih. Dan saat mereka itu ditinggal Waguri untuk beli minuman, bocil itu minta maaf kepada Rintaro karena mengganggu kencan mereka. Ya di sini Rintaro itu bilang kalau dia dan Waguri itu nggak pacaran. Ya semua itu disebabkan karena si Rintaro itu belum menyatakan perasaannya sih. Nah si bocil itu bilang kalau dia itu juga ingin kencan dengan teman sekelasnya yang bernama Daiki. Karena melihat Rintaro dan Waguri itu kayak cocok banget gitu. Jadi dia keinget Daiki jadi pengen ngajak kencan tuh orang gitu. So diceritain lah Daiki itu adalah teman sekelasnya yang keren gitu. Dia pelari tercepat di sekolah dan saat melihat dia tersenyum itu membuat si bocil itu menjadi senang. Lalu singkatnya Waguri itu datang membawa orang tuanya Mika ini, si bocil ini. Dan pada akhirnya Mika itu bisa bertemu dengan orang tuanya lagi. Ibu Mika di sini meminta Mika untuk merenungi kesalahannya. Tapi di sini Rintaro datang dengan sopan dan berkata kepada ibunya nih ya, agar ibunya Mika itu jangan terlalu keras dengan anaknya. Mika sudah minta maaf kepada kami dan kami juga senang menghabiskan waktu bersamanya. Orang tuanya pun berterima kasih kepada Rintaro dan Waguri ya. Dan sebelum pergi Mika itu membisikkan sesuatu kepada Rintaro. Mika di sini bilang kalau Rintaro dan Waguri itu adalah pasangan yang serasi. Ya otomatis di sini Rintaro langsung ngeblusnya gitu. Dan singkatnya lagi dia dan Waguri itu masih sempat lah nonton pertunjukan lumba-lumba dan di sini mereka menikmati
menikmati pertunjukan tersebut. Di sini Waguri cerita kalau dia membantu Rintaro tanpa mengharapkan balasan apapun. Tapi saat Rintaro memintanya agar Waguri meminta sesuatu nih ya buat dirinya gitu ya. Jadi ya di sini si Wagurinya itu senang karena Rintaro ngebolehin Waguri untuk minta sesuatu gitu. Dan di sini Waguri berterima kasih untuk hari ini karena hari ini sangat super mega duper duper menyenangkan. Buset, panjang banget, super mega duper duper menyenangkan. Melihat senyuman manis dari Waguri, akhirnya Rintaro menyadari kalau dia bisa merasakan perasaan yang awalnya dia pikir itu tidak akan bisa dia rasakan. Tapi karena bantuan bocil tersebut tadi, dia di sini akhirnya sadar akan perasaannya ini, bahwa rasa ini adalah rasa suka. Dia suka kepada Waguri, dan pada akhirnya ya Rintaro sadar kalau dia itu menyukai Kaoruko Waguri. Keesokan harinya Rintaro tidak bisa berhenti memikirkan Waguri karena ya kemarin full dia itu jalan-jalan dengan Waguri. Dan di sini dia masih campur aduk nih perasaannya ini, dan rasa sukanya menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi gitu. Ya melihat Rintaro yang kayak aneh di sini ya, kayak bingung-bingung sendiri gitu. Si Sakusoi dan Ayato di sini khawatir lah melihat Rintaro yang kayak berbeda gitu, kayak gak kayak biasanya gitu. Apalagi sekarang udah musim hujan ya kan ya. Nah di sini gara-gara musim hujan di sini mereka itu bertanya kepada Rintaro, apa mereka itu boleh ke rumah Rintaro waktu pulang sekolah, karena kan kalau hujan gini tempat yang bisa mereka kunjungi itu terbatas, dan mereka juga belum pernah ke sana. Boleh nggak sih gitu kita ke rumah Rintaro? Ya di sini Rintaro cuma terdiam, dan di sini Sohei gitu bilang, bercanda kok, kalau nggak mau dikunjungin nggak apa-apa, bisa ke rumah yang lain kok, nggak apa-apa. Dan mereka itu ya nggak maksa Rintaro buat mau gitu. Tapi di sini Rintaro di sini teringat sesuatu. Teringat apa? Teringat omongan orang-orang yang nggak suka kalau Rintaro itu jadi tukang kue gitu, tukang roti. Dan ya karena banyak komentar negatif dari orang-orang, jadi dia masih kepikiran gitu. Tapi pada akhirnya dia tidak ingin menyembunyikan sesuatu kepada sohib-sohibnya nih. Dan dia di sini itu bilang dia akan bertanya kepada orang tuanya dan mengizinkan teman-temannya ini untuk datang. Dan seketika di sini mereka bertiga terkejut-kejutnya karena Rintaro ngebolehin kita buat datang. Jadi Rintaro semakin membuka hati untuk kita nih gitu. Jadi ya mereka itu nggak sabar nih menunggu hari Sabtu di mana mereka bisa ke rumah Rintaro. Singkatnya, saat mereka bertiga ke rumah Rintaro ya mereka itu kagum sekagum-kagumnya melihat rumah Rintaro itu yang ternyata adalah toko roti, dan seharusnya Rintaro itu ngasih awal kepada mereka gitu lebih awal gitu. Dan di sini si Sohei, Saku dan Ayato itu kayak terkagum-kagum, wah rotinya enak-enak nih. Kenapa lo nggak bilang dari awal sih bro? Kalau bilang dari awal mah gue beli terus di sini gitu. Rintaro di sini tuh juga terkejut. Ternyata teman-temannya tidak mengatakan hal negatif ya. Berbeda dari ekspektasinya, maksudnya pikirannya. Ya pikir ya mungkin teman-temannya akan menyampaikan komentar negatif, tapi ternyata malah positif. Waduh, aku jadi bingung nih. Ibu Rintaro di sini juga menyambut teman-teman Rintaro dan mempersilahkan mereka masuk. Dan Saku di sini juga ngasih buah tangan nih kepada ibunya Rintaro. Dan melihat Rintaro membawa teman-temannya, di sini ibunya itu sangat senang dan memperbolehkan para pekerja toko di sana untuk pulang sekarang karena dia ingin menutup toko kue lebih awal. Wow, sangat-sangat bahagia melihat anaknya membawa teman-temannya. Karena ya kita tahu lah Rintaro dari kecil itu udah kayak menyerah untuk semuanya. Bahkan teman aja itu kayak punya itu sebuah anugerah. Dan di sini dia itu ngebawa temannya ke rumah dan tanpa ada komentar negatif, ya otomatis ibunya itu ya kayak bahagia banget gitu. Singkatnya di sini Rintaro ngajak 3 temannya buat naik ke lantai 2, tepatnya rumahnya. Karena kalau lantai 1 itu adalah toko rotinya. Nah, pas di atas teman-temannya itu kagum melihat rumah Rintaro, dan di sini mereka itu salfok melihat foto Rintaro pas kecil di sebuah album. Jadi ya mereka itu pengen lihat itu. Nah, di sini tiba-tiba ibunya Rintaro itu manggil, dan waktu dicek malah ngebawa Waguri sama Subaru. Otomatis di sini kaget lah si Rintaro itu. Dan di sini ibunya Rintaro itu bilang kepada Rintaro untuk mengajak Waguri dan Subaru itu bergabung dengan kawan-kawan. Di sini Rintaro itu kaget banget atas kedatangan tiba-tiba dari Waguri dan Subaru gitu. Bisa-bisanya kok tiba-tiba datang? Ini ada apa sebenarnya gitu? Kok bisa datang? Apa sebuah kebetulan? Dan singkat cerita pun cerita ini bersambung. Oke, itu tadi rangkuman dari chapter 16 sampai 20 manga Kaoru Hana Warin Tosaku. Jadi itu rangkuman dari chapter 16 sampai 20. Dan kalau ada yang kurang seperti biasa bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, dan siapapun itu. Share ke sosial media kalian, bantu admin untuk semakin menjadi-jadi ini ya, semakin menjadi-jadi gitu. Dan ya kalau ada kurangnya admin juga mohon maaf sih, namanya juga manusia ya. Ada salah kan ya wajar gitu. Oke, admin pamit dulu, bye.